Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan membahas materi tentang fisika kuantum. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Nadia Nurul Agnia sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Saudari Rahmah Salamah Nur Azizah sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Saudara Muhammad Maulana Syaputra sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Ibu Tina Hermawati sebagai pemateri keempat. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas materi tentang radiasi benda hitam. Saya ingin mengingatkan bahwa jangan lupa membaca doa ya sebelum belajar. Nah, apa itu radiasi benda hitam? Teman-teman ada yang tahu? Nah, radiasi benda hitam itu adalah benda yang bisa memancarkan atau menyerap radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, apa saja sih gelombang elektromagnetik itu? Nah, gelombang elektromagnetik itu seperti yang kita ketahui ada 7 spektrum. Yang pertama adalah gelombang radio. Di antaranya ada HP dan lain-lain. Kemudian ada gelombang mikro, yaitu seperti radar, microwave open, dan lain-lain. Kemudian ada infrared, yang keempat ada cahaya, yang kelima ada UV atau sinar UV, yang keenam ada sinar X, dan yang terakhir ada sinar gamma. Oh ya, yang harus diingat dari konsep gelombang elektromagnetik ini, dia punya ciri khas khusus. Nah, semakin ke atas, panjang gelombangnya ini akan semakin besar. Nah, jika sebaliknya semakin ke bawah, frekuensinya itu semakin besar. Jadi, kalau ditanya, panjang gelombang manakah yang paling besar? Maka jawabannya adalah gelombang radio. Begitupun sebaliknya. Kalau ditanya, panjang gelombang manakah yang paling kecil? Yaitu jawabannya adalah sinar gamma. Oke, kita kembali ke benda hitam. Apakah benda hitam itu adalah benda yang berwarna hitam? Tentu tidak juga ya teman-teman. Jadi sebenarnya benda hitam itu adalah benda yang bisa memancarkan atau menyerap gelombang elektromagnetik dengan baik. Semakin hitam, biasanya penyerapannya akan semakin baik. Bahkan, benda hitam sempurna itu dimodelkan sebagai begini. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman contohnya. Jadi, benda hitam sempurna itu dimodelkan sebagai sebuah lubang di mana lubang itu dimasuki oleh sebuah cahaya. Misalkan ini dimasuki oleh sebuah cahaya. Dan cahaya yang masuk ke dalam lubang itu diserap sempurna. Jadi tidak ada lagi cahaya yang keluar. Dia dipantulkan bolak-balik di dalam ruangan ini. Nah, sehingga energinya terserap secara sempurna atau 100%. Nah, model lubang seperti inilah disebut dengan benda hitam sempurna. Kemudian, apa hukum yang menjelaskan tentang radiasi benda hitam ini? Nah, kalau kita bicara tentang hukum, ada 3 hukum. Yang pertama itu ada hukum Stefan Boltzmann. Jadi, Boltzmann ini bercerita mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi daya radiasi benda hitam. Misalkan begini, kita punya 2 bola. Nah, bola di sini terbuat dari bahan yang sama, hanya saja luas permukaannya yang berbeda. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, A1 ini lebih besar daripada A2. Kemudian, bola ini berada di sinar matahari, yang artinya sinar matahari itu memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, dari hasil pengamatan Stefan Boltzmann, bahwa radiasi yang diserap oleh benda ini kemudian dipancarkan lagi bergantung pada luas permukaan. Nah, selain luas permukaan, apa saja? Yang kedua, ada jenis bahan. Jadi, kalau jenis bahannya sama, maka daya serapnya juga akan sama. Tetapi, jika jenis bahannya berbeda, maka daya serapnya juga akan berbeda, bergantung pada kualitas dari benda hitamnya itu sendiri. Kemudian, ada faktor suhu juga sangat berpengaruh. Dan yang terakhir adalah konstanta dari percobaannya sendiri yang diperoleh, yaitu konstanta Boltzmann. Jadi, kalau dituliskan, daya radiasinya atau energi persatuan waktunya yaitu E per T atau sama dengan P sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Di mana E ini adalah emisivitas
yang mempunyai nilai paling kecil itu 0 dan nilai yang paling maksimum adalah 1, di mana angka 1 ini menunjukkan benda hitam sempurna. Dan yang kedua ada sigma. Sigma ini adalah konstanta Stefan Boltzmann yang besarnya 5,6 dikali 10 pangkat negatif 8 yang satuannya watt per meter persegi K pangkat 4. Kemudian yang ketiga ada luas permukaan, di mana luas permukaan ini memiliki satuan meter persegi. Dan yang terakhir ada T, yaitu suhu benda dengan satuan Kelvin. Nah, jadi 4 faktor ini yang mempengaruhi daya radiasi benda hitam menurut hasil percobaan Stefan Boltzmann. Oke, kita langsung ke contoh soal ya teman-teman. Misalkan saya mempunyai satu benda. Benda ini memiliki suhu 27 derajat Celcius yang memancarkan daya radiasi sebesar P. Nah, kalau suhunya menjadi 127 derajat Celcius, pertanyaannya, daya radiasi yang barunya berapa? Nah, ini cukup sederhana ya, tipe soalnya perbandingan. Jadi kalau kita melihat faktor yang mempengaruhi daya radiasi itu tadi P, di mana P itu bergantung 4 faktor, yaitu E, sigma, A, dan T pangkat 4, dan karena benda ini adalah benda yang sama, berarti faktor E, sigma, dan A adalah tetap. Jadi, daya radiasinya itu hanya dipengaruhi oleh T atau suhu. Nah, kalau kita bandingkan, maka keadaan yang barunya yaitu P akhir per P awal sama dengan T akhir per T awal dipangkatkan 4. Nah, ingat ya, suhu itu harus dibuat ke Kelvin. Jadi, si suhu 127 derajat Celcius ini sebagai T aksen atau T akhir dibuat ke Kelvin menjadi 400 Kelvin, kemudian 27 derajat Celcius dibuat ke Kelvin menjadi 300 Kelvin, maka hasilnya menjadi 256 per 81. Ini bisa dicoret ya, nolnya. Jadi nanti kalian tinggal mengoperasikannya gampang. Nah, hasil akhirnya P aksen sama dengan 256 per 81 P. Nah, ini adalah daya radiasi ketika suhunya 127 derajat Celcius. Kemudian yang kedua yaitu ada hukum pergeseran Wien. Nah, di sini ada kata kunci pergeserannya. Jadi, hukum pergeseran Wien ini membahas tentang perbedaan antara pergeseran panjang gelombang pada intensitas maksimum dengan intensitas itu sendiri. Contohnya di sini ada grafik intensitas terhadap panjang gelombang ya. Di sini pada suhu T1, intensitasnya ini pada titik maksimum, dia memancarkan panjang gelombang 1. Kemudian ketika suhunya dinaikkan menjadi T2, nah ternyata panjang gelombang pada intensitas maksimum itu bukan makin besar, tetapi malah makin kecil. Nah inilah yang disebut dengan hukum pergeseran Wien. Jadi terjadi pergeseran panjang gelombang ke yang lebih kecil ketika suhu benda itu naik. Kemudian bagaimana hubungan antara suhu dengan panjang gelombang pada intensitas maksimum? Nah, ini ada hasil percobaan Wien yang menunjukkan bahwa lambda maksimum dikali T sama dengan C, di mana lambda maksimum ini adalah panjang gelombang dengan satuan meter, kemudian C itu adalah tetapan pergeseran Wien dengan besar 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin, kemudian ada T itu sebagai suhu bendanya dengan satuan Kelvin. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Di sini diketahui bahwa radiasi bintang X pada intensitas maksimum terdeteksi pada panjang gelombang 580 nanometer. Jika tetapan pergeseran Wien adalah 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin, maka suhu permukaan bintang X tersebut adalah. Nah, di soal kan sudah diketahui bahwa panjang gelombangnya itu 580 nanometer. Kemudian kita ubah dulu ke meter supaya gampang. Jadi 580 kali 10 pangkat negatif 9 meter. Kemudian tetapan pergeseran Wien-nya atau C-nya itu sama dengan 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin.
Nah, kita langsung masukin saja ke rumus pergeseran Wien. Tetapi karena di sini ditanyakannya itu adalah suhu, maka T sama dengan C per lambda maksimum. Nah, langsung kita masukin aja. Si besar C sama besarnya lambda, maka didapat 5 kali 10 pangkat 3 atau 5000 Kelvin. Jadi suhu permukaan bintang X tersebut adalah 5000 Kelvin. Hukum yang ketiga yaitu hukum Planck. Planck menawarkan sebuah konsep baru di mana ini melengkapi tentang kelemahan Stefan Boltzmann dan Wien. Jadi, Planck memunculkan sebuah istilah paket energi. Nah, paket energi ini disebut dengan istilah foton. Jadi, cahaya itu dianggap memancarkan partikel-partikel yang tidak bisa dilihat oleh mata dalam bentuk paket energi yang disebut foton. Misalkan kalau kita punya benda di sini ya, dia memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Misalkan ini ke arah sini ya. Ke arah sini, maka dia ada ini sumbernya yang bulat-bulat. Nah, ini paket-paket energi yang disebut dengan foton. Nah, setiap satu foton ini memiliki frekuensi unik atau frekuensi tertentu. Jadi, besarnya energi untuk satu foton ini, besarnya adalah H dikali F atau E sama dengan H dikali C per lambda, di mana E ini adalah energi dengan satuan elektron volt, di mana satu elektron volt ini besarnya 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 joule. Kemudian ada H ini adalah konstanta Planck yang besarnya 6,626 dikali 10 pangkat negatif 34 joule second. Kemudian C adalah kelajuan cahaya yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Teman-teman udah pada tahu kan, lambda itu adalah panjang gelombang dan F itu adalah frekuensi. Kemudian, Max Planck menyatakan dua anggapan postulat mengenai energi radiasi sebuah benda hitam. Yang pertama, energi radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul-molekul osilator benda merupakan paket-paket kuanta energi. Nah, besarnya energi dalam setiap paket merupakan kelipatan bilangan bulat suatu besaran E yang diformulasikan dengan rumus berikut. E sama dengan N dikali H dikali F atau sama dengan H dikali C per lambda, di mana E adalah energi satuannya elektron volt. Satu elektron volt itu besarnya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 joule. Kemudian N adalah 1, 2, 3 bilangan yang bulat menyatakan bilangan kuantum. H adalah konstanta Planck yang besarnya 6,626 kali 10 pangkat negatif 34 joule second. Kemudian C adalah kelajuan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang kedua, energi radiasi yang diserap dan dipancarkan oleh molekul-molekul secara diskret yang disebut kuanta atau foton. Nah, energi radiasi ini terkuantitasi, di mana energi untuk satu foton adalah E sama dengan H dikali F atau E sama dengan H dikali C per lambda. Nah, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah konsep foton. Foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Foton biasanya dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik, seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Foton berbeda dengan partikel elementer lain seperti elektron, karena ia tidak bermassa dan dalam ruang vakum. Foton selalu bergerak dengan kecepatan cahaya. Sebagai gelombang, satu foton tunggal tersebar di seluruh ruang dan menunjukkan fenomena gelombang seperti pembiasan oleh lensa dan terinferensi destruktif ketika gelombang terpantulkan saling memusnahkan satu sama lain. Seperti yang sudah Nadia jelaskan, sebagai partikel, foton hanya dapat berinteraksi dengan materi dengan memindahkan energi sejumlah E sama dengan Hc per lambda.
Konsep modern foton dikembangkan secara berangsur-angsur antara 1905 sampai 1917 oleh Albert Einstein untuk menjelaskan pengamatan eksperimental yang tidak memenuhi model klasik untuk cahaya. Konsep foton telah membawa kemajuan dalam fisika teoritis dan eksperimental seperti laser, kondensasi Bose-Einstein, teori medan kuantum, dan interpretasi probabilistik dari mekanika kuantum. Dan ini merupakan contoh foton yang dipancarkan dalam berkas koheren laser. Next, kegunaan konsep foton. Yang pertama, komputer kuantum. Komputer kuantum adalah alat hitung yang menggunakan sebuah fenomena mekanika kuantum. Misalnya, superposisi dan keterkaitan untuk melakukan operasi data. Dan yang kedua ada fotokimia. Fotokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari interaksi antara atom, molekul kecil, dan cahaya atau radiasi elektromagnetik. Lanjut ke contoh soal. Lampu 30 watt dengan panjang gelombang 660 nanometer, tentukan jumlah foton per detiknya. Langsung masukkan rumus yang tadi, masukkan angkanya, nanometernya ganti menggunakan meter, jadi 30 kali 660 kali 10 pangkat min 9 per 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8. Jadi jumlah foton per detiknya 10 pangkat 20. Selanjutnya adalah efek fotolistrik. Penemuan efek fotolistrik. Pada tahun 1887, Hertz menemukan efek fotolistrik, yaitu elektron dilepaskan dari logam saat diradiasi oleh cahaya. Elektron yang keluar dari permukaan logam memiliki energi yang cukup untuk mencapai katoda, walaupun muatannya negatif, dan elektron tersebut membentuk arus yang dapat diukur oleh ammeter. Saat potensial perintang V ditambah, lebih sedikit elektron yang mencapai katoda dan arusnya menurun. Jika V sama atau melebihi nilai V0, maka arus terhenti. Fotoelektron dipancarkan dengan segera. Eksperimen yang dilakukan menggunakan logam natrium mendeteksi arus fotolistrik jika energi elektromagnetik 10 pangkat min 6 watt per meter kuadrat terserap oleh permukaannya. Terdapat 10 pangkat 19 atom pada permukaan logam setebal satu atom yang luasnya 1 meter kuadrat. Sehingga jika kita anggap cahaya diserap pada lapisan teratas dari atom-atom natrium, masing-masing atom akan menerima energi rata-rata dengan laju 10 pangkat min 25 watt. Maka dengan laju tersebut diperlukan waktu 1,6 kali 10 pangkat 6 sekon atau 2 minggu untuk satu atom mengumpulkan 1 eV. 1 eV itu 1,60 kali 10 pangkat min 19 joule. eV itu elektron. Elektrovolt. Dan yang terakhir, energi fotoelektron bertambah dengan bertambahnya frekuensi cahaya, bukan intensitasnya. Jika frekuensi pada radiasi datang lebih kecil daripada frekuensi ambang logam, frekuensi yang bergantung pada sifat logam, maka tidak ada elektron yang diemisikan terlepas dengan intensitas radiasi. Pada frekuensi V0, si jumlah elektron yang dilepaskan bertambah dengan seiring bertambahnya intensitas cahaya, tetapi tidak bergantung pada frekuensi cahaya. Tidak peduli seberapa rendah intensitas radiasi yang terjadi, elektron akan dikeluarkan secara instan saat frekuensi radiasi melebihi frekuensi ambang batas V0. Ini merupakan gambar pengamatan eksperimental efek fotolistrik. Lanjut ke percobaan efek fotolistrik. Percobaan efek fotolistrik terdiri dari dua buah lempengan logam, yaitu anoda dan katoda yang dimasukkan ke dalam tabung kaca.
Di sini galvanometer berfungsi untuk mengukur arus listrik. Jika elektron mengenai permukaan katoda, maka elektron tersebut akan dipancarkan anoda sehingga timbul arus pada rangkaian. Dengan percobaan efek fotolistrik, kita dapat mengukur laju dan energi kinetik elektron yang terpancar yang bergantung pada intensitas dan frekuensi gelombang cahaya yang datang. Tidak semua radiasi cahaya dapat menimbulkan efek fotolistrik. Efek fotolistrik dijelaskan secara matematis oleh Albert Einstein yang mengacu pada hipotesis Max Planck. Dengan rumus EK Max sama dengan HF min W0, di mana EK Max adalah selisih energi foton dan energi ambangnya. H-nya itu konstanta Planck 6,626 kali 10 pangkat min 34. F adalah frekuensi, W0 adalah fungsi kerja yang merupakan energi ambang atau energi ikat atom. Langsung ke contoh soal. Pada suatu percobaan efek fotolistrik, diketahui fungsi kerja logam yang digunakan adalah 3 eV. Cahaya yang digunakan sebagai penyinar logam memiliki panjang gelombang dan frekuensi. Tentukan energi cahaya minimal yang dibutuhkan agar elektron bisa terpancar. Pembahasannya, diketahui C-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, H-nya 36,6 kali 10 pangkat min 34, dan 1 eV-nya itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Ditanyakannya W0. Jawab, W0 sama dengan 3 eV sama dengan 3 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule sama dengan 4,810 pangkat min 19 Joule. Efek Compton adalah peristiwa terhamburnya sinar X foton ketika menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Percobaan efek Compton pada tahun 1923, Compton melakukan percobaan dengan menghamburkan sinar X dengan elektron bebas yang diam. Hasil pengamatannya menunjukkan bahwa setelah keluar dari lempengan, gelombang elektromagnetik mengalami hamburan. Terbukti pada gambar bahwa panjang gelombangnya itu bertambah panjang. Hal itu dirasa aneh karena teori klasik yang ada pada saat itu tidak dapat menjelaskan peristiwa tersebut. Untuk menjelaskan masalah tersebut, Compton menganggap foton atau gelombang elektromagnetik sebagai materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Saya akan menjelaskan analisis dan interpretasi efek Compton. Melihat fenomena di samping, Compton menyimpulkan pertama, foton mempunyai momentum seperti partikel. Yang kedua, proses hambatan adalah tumbukan elastis antara foton dan elektron. Maka, dalam sistematik menyimpulkan dari efek Compton tersebut, lambda F dikurangi lambda I sama dengan H per M0 dikali C dalam kurung 1 dikurangi cos theta. Untuk lambda F merupakan panjang gelombang sebelumnya, dan untuk lambda I merupakan panjang gelombang sesudah tumbukan. Untuk H, konstanta Planck-nya H sama dengan 6,625 kali 10 pangkat min 34, dan yang C merupakan kecepatan cahaya, C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang berikutnya merupakan ini adalah sebuah contoh soal tentang efek Compton. Soal tersebut, dalam suatu percobaan di laboratorium fisika seberkas sinar X dengan panjang gelombang 6 kali 10 pangkat min 14 meter menumbuk sebuah proton bermassa 1,67
kali 10 pangkat min 27 kg yang diam. Tentukan panjang gelombang sinar X yang terhambur jika setelah tumbukan sinar X dibelokkan sebesar 120 derajat terhadap arah semula. Nah, yang pertama kita lihat dahulu besaran yang diketahui. Yang pertama besaran lambda sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 14 meter. Yang kedua massa 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, dan juga sudut yang merupakan sudut hamburan sebesar 120 theta sama dengan 120. Karena sudutnya cos, maka cos 120 derajat dalam trigonometri yaitu negatif 0,5. Maka yang ditanyakan panjang gelombang sinar X yang terhambur. Nah, yang terhambur tersebut merupakan panjang gelombang setelah atau bukan setelah ya, sesudah panjang gelombang yang pertama. Dalam rumus ini lambda aksen sama dengan lambda ditambah H per M kali C dalam kurung 1 dikurangi cos theta. Nah, maka setelah ada rumusnya, lalu kita masukkan nilai-nilai yang tadi yang berada di atas. Lambda, mengapa saya menggunakan lambda aksen? Karena lambda aksen dengan lambda F itu sama-sama merupakan panjang gelombang foton sesudah tumbukan. Lambda aksen sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 14 ditambah 6 kali 6 kali 10 pangkat min 34. Mengapa 6,6? Karena dibulatkan menjadi 6,6 dan per 1,67 dikali 10 pangkat min 27 yang massa di atas. Nah, untuk C-nya 3 kali 10 pangkat min 8 yang sesuai dengan aturan kecepatan cahaya yang seperti dalam slide sebelumnya. Dikali dalam kurung 1 ditambah 0,5 yang hasilnya 6,198 dikali 10 pangkat min 14 meter. Yang selanjutnya materi tentang sinar X. Pada tahun 1895 Wironggen menemukan bahwa sinar dari tabung dapat menembus bahan yang tak tembus terhadap cahaya yang mengaktifkan layar pendek atau film foto. Jika sinar tersebut berupa partikel bermuatan, tidak juga dapat mengamati difraksi atau interferensi sebagaimana yang diharapkan jika berupa gelombang. Dengan Wironggen memberi nama sinar tersebut dengan sinar X. Untuk selanjutnya, prinsip kerja dan fenomena munculnya sinar X. Pertama, sinar X adalah radiasi elektron magnetik yang energinya tinggi sekitar 200 elektron volt sampai dengan 1 mega elektron volt. Yang kedua, sinar X dihasilkan dari interaksi antara elektron eksternal dengan elektron pada kulit atom. Yang ketiga, sinar X memiliki panjang gelombang 5 sampai dengan 10 nanometer berfrekuensi 1017 sampai dengan 1020 Hz dan energi 103 sampai dengan 106 elektron volt.
Yang keempat, panjang gelombang sinar X memiliki orde yang sama jarak antar atom sehingga dapat digunakan sebagai sumber difraksi kristal. Yang kelima, sinar X dihasilkan di suatu tabung sinar katode dengan pemanasan kawat pijar untuk menghasilkan elektron-elektron. Kemudian elektron tersebut dipercepat terhadap suatu target dengan memberikan suatu voltase dan menembakkan target dengan elektron. Ketika elektron mempunyai energi yang cukup untuk mengeluarkan elektron dalam target, maka itu bisa disebut sinar X. Nah, yang di bawah ini merupakan contoh merupakan alat yang mengeluarkan sinar X. Selanjutnya materi tentang Bremsstrahlung. Dari bahasa Jerman artinya radiasi pengeraman. Garis spektrum ini merupakan karakteristik bahan sasaran dan beragam dari unsur ke unsur. Spektrum Bremsstrahlung dihasilkan oleh perlambatan yang cepat sebagai akibat dari elektron yang membombardir ketika mereka menabraknya. Ketiga, panjang gelombang minimum dalam spektrum Bremsstrahlung bersesuaian dengan satu foton energi maksimum elektron volt. Panjang gelombang minimum ini disebut panjang gelombang potong ditandai dengan lambda m. Panjang gelombang potong dihubungkan dengan tegangan tabung sinar X sehingga memiliki matematika seperti ini. Lambda m sama dengan Hc per E sama dengan Hc per elektron volt. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai dualisme gelombang. Pada awalnya, banyak fisikawan berpendapat cahaya itu sebagai gelombang. Hal ini diperkuat dengan adanya difraksi, polarisasi, refraksi, refleksi, dan interferensi gelombang. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian, para fisikawan menemukan fenomena tentang radiasi benda hitam, kemudian efek fotolistrik, dan efek Compton. Asumsi cahaya sebagai gelombang ternyata tidak dapat menjelaskan fenomena-fenomena tersebut, maka muncullah pendapat bahwa cahaya itu sebagai partikel. Bisa dianalogikan sebagai gambar berikut ya. Yang A, cahaya sebagai gelombang. Cahaya ini akan dipancarkan sebagai rambatan gelombang yang kontinu, tidak terputus ya. Kemudian yang B, cahaya ini sebagai paket-paket energi. Cahaya akan dipancarkan sebagai paket-paket energi. Paket-paket energi inilah yang disebut dengan foton. Kemudian ke sini berdasarkan efek fotolistrik dari Einstein dan didukung oleh Compton telah membuktikan mengenai sifat gambar cahaya. Apa itu sifat gambar cahaya? Yang pertama, cahaya dapat diasumsikan sebagai gelombang, dan yang kedua, cahaya diasumsikan sebagai partikel. Kemudian kita lanjut ke sini mengenai hipotesa de Broglie. Bahwa menurut de Broglie, cahaya dapat berkelakuan seperti partikel, maka partikel pun seperti halnya elektron dapat berkelakuan seperti gelombang. Sekarang bagaimana besarnya momentum foton yang memiliki frekuensi tertentu? Kita dapat cari dengan rumus P sama dengan H dikali F per lambda C. Karena C nilainya ini F dikali lambda, maka P juga dapat dicari dengan H dibagi lambda. Kemudian berapa panjang gelombang? Menurut Louis de Broglie, menurut Louis de Broglie mengatakan elektron yang bergerak kemungkinan memiliki sifat gelombang dengan panjang gelombang yang sesuai. Berapa besarnya panjang gelombang yang sesuai? Ini rumusnya bahwa lambda itu sama dengan H dibagi P. Atau juga bisa kita cari dengan rumus H dibagi dengan M kali V. Dengan keterangannya bahwa lambda ini panjang gelombang satuannya meter, H ini konstanta Planck. Kita tahu nilai konstanta Planck itu 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon. M-nya massa diam partikel, satuannya kilogram, dan V laju partikel. Kita ke latihannya dulu ya, latihan soalnya. Perhatikan berapakah panjang gelombang de Broglie dari sebuah elektron yang bergerak dengan kelajuan 2 kali 10 pangkat 5 meter per sekon.
jika massa elektron 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg dan H-nya 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon. Kita runutkan ya, biar gampang. Maka diketahui, tuliskan apa yang diketahui, yaitu M, Pi, dan H. Yang ditanyakan adalah lambda. Kita tahu menurut Broglie bahwa lambda itu adalah H dibagi M kali V. Kita masukkan nilai H-nya, masukkan nilai M-nya, masukkan nilai V-nya. Kita hitung secara matematis, maka didapatlah panjang gelombang de Broglie itu adalah 3,63 kali 10 pangkat negatif 10 meter. Kita lanjut yang terakhir mengenai prinsip ketidakpastian Higgs. Diperhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah foton, kemudian ada elektron dan juga ada pengamat. Apabila foton ini ditembakkan ke arah elektron, maka akan terjadi tumbukan ke arah keduanya. Karena tumbukan ini menyebabkan foton terpantulkan oleh elektron. Foton yang terpantulkan ini akan membawa informasi terkait keberadaan elektron. Akan tetapi, keberadaan elektron yang dibawa foton ini sebenarnya bukanlah foton yang sebenarnya. Melainkan keberadaan elektron setelah terjadi tumbukan dengan foton. Ya. Karena itu, terdapat ketidakpastian posisi elektron akibat tumbukan dengan foton. Maka Higgs-Blake mengemukakan prinsip ketidakpastiannya bahwa hampir tidak mungkin untuk mengukur dua besaran secara bersamaan. Misalnya posisi dan momentum suatu partikel. Semakin besar ketepatan posisi partikel, semakin besar ketidakpastian momentumnya. Sebaliknya, semakin besar ketepatan harga momentumnya, semakin kecil ketepatan posisinya. Kalimat ini bisa dirumuskan seperti ini, bahwa delta P lebih besar sama dengan H dibagi lambda, atau delta P dikali delta X lebih besar dari H. Kita ke contoh soal mengenai ketidakpastian Higgs-Blake ya. Contoh pertanyaannya, hasil penelitian pengukuran posisi suatu elektron adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 11 meter. Jika diketahui konstanta Planck-nya adalah 6,63 dikali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon, tentukan ketidakpastian hasil pengukuran momentum elektron tersebut. Seperti biasa, pada pembahasan kita tulis apa yang diketahui di soal, yaitu lambda dan H, kemudian apa yang diminta di soal, kemudian cari rumusnya, bahwa delta P itu sama dengan delta P lebih dari sama dengan H per lambda. Kita masukkan nilai H-nya, masukkan lambda-nya, maka didapatlah ini. Jadi ketidakpastian hasil pengukuran momentum elektron adalah 3,315 kali 10 pangkat negatif 23 Newton per sekon. Ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.